Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada Al-Hadithu Thalathun, hadis yang ke-30. Berkata Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, an Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani, Abu Tha'labah Al-Khushani namanya adalah Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah engkau mengabaikannya. Janganlah engkau mengabaikannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan demikian pula Allah Jalla wa'ala telah menetapkan batasan-batasan hukum, hudud. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melewatinya atau melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan beberapa hal atau telah mengharamkan berbagai perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Fala tantahikuha. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha.
Begitu pula Allah Jalla wa'ala telah mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat bagi kalian, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kalian, sehingga ada beberapa perkara Allah diamkan yang merupakan hal itu kebolehan bagi kalian. Fala gaira nisyan, bukan karena Allah lupa. Jadi Allah itu, Allah Jalla wa'ala mendiamkan beberapa perkara kepada umat ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, bukan karena Allah lupa. Bukan oh ini perkara Allah lupa menjelaskannya sehingga kita harus ya melakukannya. Bukan demikian. Fala tabhathu anha, maka janganlah kalian mencari-carinya atau membahasnya atau mencari-cari tentang apa hukumnya. Naam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, rawahu Ad-Daraqutni wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni dan yang lainnya. Naam. Demikian pula ya ikhwan, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Demikian pula Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra dan Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Naam. Termasuk juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Al-Hilya. Hadis ini adalah hadis yang dinyatakan hasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dinyatakan hasan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Naam. Meskipun ada pembicaraan ya tentang hadis ini, karena sebagian para ulama mengatakan ada inqita', ada keterputusan sanadnya. Naam. Namun ada beberapa jalur lain yang statusnya marfu', yaitu terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram. Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya maka dia halal. Begitu pula apa-apa yang Allah haramkan maka dia adalah haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afuwun faqbalu minallahi afiyatah. Sementara apa-apa yang didiamkan oleh Allah maka itu dimaafkan. Maka terimalah dari Allah apa-apa yang dimaafkan, yang didiamkan ya, syahidnya ini. Maka terimalah apa-apa yang didiamkan oleh Allah. Jangan cari-cari ya hukumnya apa, nanti menyusahkan.
Naam. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a. Karena sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu apapun. Jadi jangan sampai ada asumsi oh ini tidak ada hukumnya karena Allah lupa, ya. Nah, karena Allah tidak lupa. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa makana rabbuka nasiya. Itu apa? Dan tidaklah Rabbmu itu lupa, ya. Tidaklah Rabbmu lupa. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka di sini apa? Kalau kita lihat, maka hadis ini punya sisi apa? Ada jalur-jalur lain yang menguatkan. Ala kulli hal hadis ini ya paling kurang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi adalah hadis yang hasan. Hadis yang apa? Yang hasan. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini secara umum bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi hamba-hambanya berbagai hal yang bermanfaat bagi agama dan dunia mereka. Ya Allah Jalla wa'ala mensyariatkan, menetapkan di dalam syariatnya berbagai macam hal untuk manusia yang perkara tersebut apa yang ditetapkan oleh Allah itu bermanfaat bagi manusia. Apakah untuk agama mereka atau untuk dunia mereka. Ya, maka kita katakan ya, tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, atau menganjurkan sesuatu, atau mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu, melainkan pada hal itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Kalau Allah perintahkan, pasti dalam perintah itu ada kebaikan untuk manusia, baik dunia maupun akhirat mereka. Kalau Allah larang sesuatu, pasti larangan itu ada kebaikan pada manusia, ya, baik kebaikan itu untuk dunia mereka maupun untuk apa, akhirat mereka. Naam. Akhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa hadis ini merupakan pokok yang agung dalam agama. Merupakan pokok yang agung dalam agama. Maka kalau kita lihat ya, secara umum di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita tentang apa hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hadis Abu Tha'labah ini jelas sekali Nabi membagi kepada kita hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, di mana hukum Allah itu menjadi 4. Kalau kita lihat di sini, yaitu fardu, haram, batasan-batasan yang didiamkan, ya. Jadi ada apa? Fardu, ada haram, ada batasan-batasan yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi apa? Kalau kita lihat ya, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha, fardu.
wa hadda hududan, dan Allah meletakkan batasan-batasan hukum. Kemudian apa, wa harrama asya'a haram, ya. Kemudian apa, sakataan asya, Allah mendiamkan apa, beberapa hukum. Jadi ada 4 ya, ada 4 yang dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Nah, sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa ya, barang siapa yang mengamalkan hadis ini, maka dia telah meraih pahala dan aman dari siksa Allah Jalla wa'ala. Dia telah apa? Meraih pahala dan aman dari siksa Allah Jalla wa'ala. Ya, kenapa? Ya karena itu tadi, misalnya dia mengamalkan kewajiban, kemudian dia tidak melampaui batasan-batasan hukum hudud ya, yang Allah telah tetapkan, ya dia tidak langgar. Kemudian dia apa, juga tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Lalu hal-hal yang dimaafkan oleh Allah, ya dia lakukan, ya dia lakukan hal-hal yang dimaafkan oleh Allah. Maka ya tentu dia aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Ya, barang siapa yang dia mengamalkan hadis ini, maka itu tadi dia aman dari siksa Allah Jalla wa Ala, ya. Nah, baik, kita lihat ya ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Berikutnya di hadis ini ada beberapa faedah penting ya. Yang pertama, bahwa di antara syariat Allah Subhanahu wa taala ada hal yang fardu, ya, yang wajib dilakukan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh. Jadi kalau dia tinggalkan, dia berdosa. Ini antara syariat Allah itu ada hal yang wajib, yang fardu, yang harus dilakukan. Apabila seorang dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Yaitu tentang apa? Ya, tentang kewajiban lazim, hal yang lazim, hal yang mesti, yang harus, ya. Nah, yang berikutnya seperti apa kalau kita contohkan? Ya seperti itu tadi, sholat, ya, sholat wajib, puasa wajib, ya, dia tidak boleh tinggalkan, dia harus lakukan. Kalau dia tinggalkan, maka dia berdosa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wajib untuk berhenti pada yang wajib. Nah, mustahab dan mubah, tidak boleh melampauinya menuju kepada yang haram. Jadi seorang itu dalam dia beribadah dan bermuamalah, kalau dia beribadah, ya dia berhenti pada hal yang wajib dan hal yang sunnah, yustahab misalnya. Dan tidak boleh lebih. Kalau dia lebih, ya lebih kepada hal menuju kepada hal yang haram. Begitu juga kalau dalam muamalah, ya, dalam hubungan perdagangan atau apa, misalnya dalam bermuamalah, ya dia berhenti pada hal-hal yang wajib, dia berhenti pada hal-hal yang yustahab, dan dia tidak boleh melampauinya. Karena dia, apalagi dia melampauinya itu ya menuju kepada hal yang haram. Ya, hal yang mubah pun demikian, tidak boleh dia lampaui. Sebab itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ apa? Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan apa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, beberapa hukum, batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Yang wajib punya batasan, yang sunnah punya batasan, yang mubah punya batasan. Tidak boleh lewat. Tidak boleh apa? Tidak boleh lewat dalam ibadah.
Dalam muamalah juga begitu, ya. Orang dalam bergaul nggak boleh melampaui batas. Misalnya dia melakukan kritik, ya, kritik dalam ilmu hadis katakanlah, ya. Ini agama. Dia lakukan kritik dalam ilmu hadis pun tidak boleh melampaui batas. Sebatas pada hal-hal yang harus dia kritiki. Tapi kalau dia lampaui batas misalnya sampai bicara tentang pribadi seseorang, orang itu ya dia begini dan begitu, dia berhutang banyak, itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa kekuatan hafalannya. Jadi ketika dia kritik hadis tapi masuk di sini, ya ini melampaui batas, dolim namanya, ya. Nah, atau misalnya ketika dia sedang berbicara tentang apa namanya penyimpangan seseorang di dalam bidang akidah misalnya, tapi dia bawa masalahnya, orang itu memang dia sesat, ya, akidahnya menyimpang begini, tapi kemudian dia bawa untuk menguatkan kritikannya itu, dia bawa kepada masalah-masalah bersifat pribadi. Orang itu sudah cerai 2 kali sama istrinya. Nah, padahal tidak ada hubungannya cerai 2 kali sama apa akidah misalnya, ya. Ketika dia bicara di situ, ini namanya melampaui batas. Melampaui apa? Batas. Maka itulah dia dolim di situ, ya. Nah, sehingga kalau dia kritik pun ya harus objektif. Harus apa? Objektif. Nah, begitu dalam semua hal, Makan pun begitu. Hal yang mubah dia makan, hal yang mubah. Tapi nggak boleh makan sampai nggak bisa napas. Ya, apalagi makan pingsan langsung karena nggak ada ruang untuk bernapas. Ya, ini juga melampaui batas, zalim terhadap diri sendiri dan seterusnya begitu. Ya, jadi ada batasan-batasan. Kewajiban itu ada batasannya. Apa hal yang sunnah yustahab itu ada batasannya. Kemudian yang mubah pun ada batasannya. Ya, tidak boleh dilampaui. Yaitu apa? Wahadda hududan fala ta'taduha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah larangan Allah, batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Jangan kalian apa? Mendekatinya. Nah, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah setiap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus ditinggalkan dan dijauhi oleh seorang muslim. Setiap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus tinggalkan dan dijauhi oleh seorang muslim. Nah, itu sudah harus, ya. Ada yang namanya haram, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini apa? Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan apa? Allah Azza wa Jalla itu mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melampauinya, ya. Yaitu jangan kalian melanggar, ya, melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa ala tersebut. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, kita seperti apa? Ya, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah, ya, diharamkan bagi kalian makan bangkai, ya. Tidak boleh dilewati. Begitu pula apa? Seperti firman Allah, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ya sudah, Allah haramkan, tidak boleh dilanggar. Wajib, ya, yang diharamkan oleh Allah wajib untuk ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya dari hadis yang mulia ini adalah faedah yang berikut adalah hal yang tidak ada keterangannya di dalam syariat, apakah itu haram atau itu halal, maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu dimaafkan, artinya dibolehkan. Nah, tidak boleh ditanya. Kalau ditanya nanti beda halnya. Kalau kita nggak tahu hukumnya kita tanya, ya itu lain halnya. Tapi kalau misalnya ini ada hukum, ulama sudah bahas tapi tidak ada keterangan nas yang mengatakan tentang ini halal atau haram, tidak usah cari-cari, ya, tidak usah. Itu namanya takalluf, paksa diri untuk apa?
menggali sesuatu yang Allah diamkan. Padahal yang Allah diamkan itu ya Allah maafkan, Allah bolehkan sebagai suatu bentuk rahmat bagi umat manusia. Ya, nah, maka dari sinilah, dari hadis ini dan hadis-hadis yang semisal dengan ini, para ulama mengatakan kepada kita bahwa hukum asal muamalah itu adalah bara'atul asliyah, terbebas dari hukum. Ya, misalnya tentang makanan-makanan, tentang adat istiadat, kebiasaan manusia, itu terbebas dari hukum. Sampai ada keterangan hukum yang mengatakan dia haram. Ya, maka hukum asal makanan ya bebas. Jagung halal bebas, tidak ada keterangan bebas. Sampai ada yang mengatakan tidak boleh, seperti diharamkan makan babi, oh berarti babi nggak boleh. Ya, diharamkan makan binatang buas predator, ya, binatang berkaki 4 yang bertaring, ya, predator, ya, diharamkan. Oh ini diharamkan. Diharamkan makan burung predator, burung seperti Raja Wali, berkuku, ya, memangsa dengan kukunya, dan mikhlabnya, kukunya, dan itu alat buruan sebagai alat tangkap, ya, itu juga baru ini haram, ya. Kalau enggak disebutkan, oh halal, bara'atul asliyah, terbebas dari hukum, ya. Nah, begitu dan seterusnya, ya. Nah, jadi dari hadis ini dan hadis-hadis semisal, ya. Maka di situ bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu lupa, ya. Bukan Allah itu lupa. Nah, itu maka, atau dengan kata lain, yang Allah diamkan itu hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Nah, mubah itu apa? Mubah itu sesuatu yang pelakunya tidak mendapatkan pahala dan meninggalkannya pun tidak berdosa. Ya. Jadi kalau dia melakukan dia tidak dapat pahala, dia meninggalkan pun dia tidak berdosa. Mubah itu namanya. Misalnya makan udang. Ya, orang makan udang asalnya nggak dapat pahala. Tapi saya tidak mau makan udang juga tidak berdosa. Iya. Nah, paham ya? Nah, itu mubah namanya. Walaupun para ulama, ya, ada yang mendefinisikan mubah itu secara bahasa adalah sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan, ya. Sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan. Kalau secara istilah yaitu sesuatu perkara yang pelakunya itu tidak dapat pahala, ya, apabila dia meninggalkannya pun dia tidak berdosa. Nah, jadi kalau yang Allah diamkan itu, ya, itu mubah namanya. Nah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 101 sampai 102 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal yang apabila dijelaskan kepadamu hukumnya akan memberatkan engkau, ya. Apabila kalian menanyakannya saat Al-Quran masih turun, niscaya akan dijelaskan kepada kalian hukumnya, ya, maka hal itu akan menyulitkan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang demikian itu, dan Allah Jalla wa Ala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, yakni Halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirun, ya. Sungguh umat sebelum kalian telah menanyakannya kemudian mereka menjadi kafir.
bisa merasakan bagaimana getaran-getaran nasihat itu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwadda. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Ya. Nah, kalau ini nasihat perpisahan, artinya para sahabat bisa menangkap bahwa ini tidak lama lagi Rasulullah ini mungkin akan pergi meninggalkan kita. Ya. Mereka bisa menangkap itu dari gaya Rasulullah. Karena para sahabat itu peka sekali dengan Rasul, ya. Mereka selalu bersama dengan Rasulullah dan mereka sangat peka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat tidak mau meninggalkan kesempatan. Sebab itu mereka mengatakan fa'ausina, berilah kami nasihat. Berilah apa? Kami nasihat. Dan apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama-tama Rasulullah memberikan nasihat tentang takwa kepada Allah. Tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya, di dalam wasiat Rasulullah ini ada beberapa perkara. Di mana beliau mengatakan begini, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Ya, dengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyi, budak dari Habasyah. Nasihat yang ketiga adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Yaitu nasihat yang ketiga adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika melihat banyaknya perselisihan. Nasihat yang keempat adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Rasulullah menghitung nasihat yang keempat itu nasihat dari perkara-perkara yang baru atau peringatan dari bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Naam. Maka ini 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ya nasihat-nasihat ini. Yang pertama adalah nasihat takwa kepada Allah. Nah, kalau kita bicara tentang nasihat, maka tidak ada nasihat yang paling utama melainkan atau melebihi takwa kepada Allah. Tidak ada nasihat yang paling sangat harus diperhatikan melebihi daripada nasihat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan pokok keselamatan. Takwa itu merupakan pokok keselamatan. Nah, kalau dikatakan takwa itu apa? Takwa kepada Allah itu apa? Ya, takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng perlindungan antara dirinya dengan murka Allah. Kalau kita definisikan begitu ya. Takwa kepada Allah itu apa? Takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng antara dirinya dengan murka Allah. Ada benteng, ada penghalang, sehingga dia tidak mendapatkan murka Allah. Itulah takwa. Dan dia tidak melampaui benteng itu. Ya, karena kalau dia melampaui benteng itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Meskipun pada penjabarannya takwa itu adalah sesuatu yang umum ya, mencakup melaksanakan perintah
dan menjauhi larangan. Itu pada praktiknya, ya. Nah, dan subhanallah, para sahabat itu luar biasa sekali dalam hadis ini. Mereka meminta kepada Rasulullah sesuatu nasihat, dan Rasulullah memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang bersifat universal, yaitu nasihat yang bersifat umum yang sekiranya cukup bagi mereka. Yaitu apa? Takwa kepada Allah. Definisinya bagaimana? Ya definisinya itu tadi, seseorang membuat benteng antara dia dengan murka Allah. Bagaimana aplikasinya? Ya aplikasinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sudah, khalas. Ya. Nah, meski pada prakteknya tidak sesederhana itu manusia melakukannya. Karena yang namanya takwa itu perkara yang berat, ya. Perkara yang berat. Melaksanakan perintah perkara yang berat, menjauhi larangan perkara yang berat, ya. Jadi masing-masing manusia pada prakteknya dia berjuang dengan keadaannya sendiri, dan dia lebih paham bagaimana tentang dirinya sendiri untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentang takwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, kepada kamu, supaya apa? Anittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Nasihat takwa itu bukan nasihat yang remeh, ya. Bukan nasihat yang sepele. Takwa kepada Allah itu nasihat yang benar-benar luar biasa. Naam. Taib. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah ini punya bab, ya, punya bab sendiri. Bahkan para ulama ahlul hadis membuat apa? Bab sendiri di dalam kitab-kitab akidah terkait dengan bahasan ketaatan kepada penguasa, ya. Ya, panjang lebar, ya, dan sudah sering kita katakan, tapi yang jelas bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak, ya. Ketaatan itu terjadi hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, begitu juga dalam lafaz yang lain, ya, Rasulullah mengatakan apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, seandainya seseorang itu telah menjadi pemimpin secara sah dan kepemimpinannya diterima, dia bisa melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, melindungi rakyat, ya, berjihad bersama rakyat, kemudian berhaji bersama rakyat, membagi harta rampasan perang dan seterusnya daripada fungsi pemerintah, maka dia itu dianggap penguasa. Dia dianggap apa? Penguasa. Walaupun mungkin dari sisi kriteria dia tidak layak. Seperti apa? Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang kriteria yang tidak layak itu. Yaitu apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyah, ya, budak dari Ethiopia sana, ya,
Artinya apa? Ya seorang budak tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin. Namun seandainya dia menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan melainkan apa? Wajib untuk menaati. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau menaatinya yaitu tadi dalam hal-hal yang apa? Ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian wasiat yang berikutnya kalau kita lihat di sini ya. Wasiat yang ketiga ini sebagaimana di dalam apa namanya? Ustadz, kalau begitu penguasa ya dalam interaksi dengan penguasa. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Qul liman, kepada siapa kami bertanya? Qulna liman, kami bertanya wahai Rasulullah kepada siapa? Kata beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat itu kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka merupakan bentuk munasahah dengan kepemimpin, dengan pemimpin, para pemimpin adalah menaati mereka, nasihat menasihat. Ya, kenapa? Karena sebuah kepemimpinan itu tidak bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada padanya ketaatan. Kalau seandainya tidak ada ketaatan, maka dia tidak bisa menjalankan program-program. Dia perintah dilanggar, dia larang ya dibikin. Ya berarti tidak jalan. Ya. Maka pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada di situ ketaatan kepadanya. Nah, meskipun ketaatan kepada pemimpin sekali lagi kita katakan bahwa ini masih dalam tanda kutip ya, mempunyai pembahasan yang panjang sekali, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab itu para imam-imam Ahlul Hadis mereka memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena bermuamalah dengan kepemimpinan, bermuamalah dengan para pemimpin ini menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Ya, menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan. Atau orang-orang bisa dianggap keluar dari manhaj yang hak ketika dia bermuamalah dengan pemimpin tidak mengikuti jalannya ashabul hadis. Seperti apa? Ya seperti Khawarij, ya Qadariyah, ya dan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Yang mereka apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi kriteria. Alasannya ya pemimpinnya zalim, alasannya ya pemimpinnya mengutamakan dirinya sendiri, alasan-alasan yang nggak penting, alasan yang dalam pandangan syariat itu bukan alasan. Ya, seperti Khawarij mengatakan ya karena pemimpin dia melakukan dosa besar maka dia harus diperangi. Ya, dan bibit-bibit Khawarij ini sampai pada zaman modern ini ada. Ya. Ya seperti kelompok takfiri ya, kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa karena penguasa melakukan dosa besar misalnya zalim, jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, maka disinilah yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah as-salafiyun dengan kelompok-kelompok yang sempalan ya. Di mana ketika bermuamalah dengan penguasa. Sebab itu tidak salah bahwa para imam-imam Ahlul Hadis memasukkan bab ini di dalam bab akidah. Bab pokok dalam agama, ya. Nah, kemudian wasiat yang ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat tentang mengikuti sunnah ketika terjadi perselisihan. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ikut sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, ini maknanya adalah kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama ini dalam keadaan putih, ya, jelas, gamblang agama ini. Karena putih, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak ada kesamaran padanya, tidak membingungkan, sampai-sampai lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, ini karena terang, ya, sangat jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada seorang yang menyimpang darinya setelahku, melainkan dia akan binasa. Ya, dia menyimpang dari sunnah Rasulullah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, melainkan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, ya, bahwa barang siapa ketika terjadi perselisihan lalu dia mengambil pendapat orang-orang, dia mengambil pendapat si A, mengambil pendapat si B, maka sesungguhnya itu bukanlah obat, itu bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan keluar. Karena jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada melainkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau memberikan syarah terhadap hadis arba'in dalam kitabnya Al-Minhatur Rabbaniyah, beliau membawa ayat, ya, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu pendapat, suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka kata beliau, walaysa al-hal fi hadhihi al-mushkilah ay yu'khadhu bi ra'yi fulanin wa fulan, bal yu'khadhu bima qama alaihi ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Naam, ma tarakallahu fihima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa wa bayyanahu. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul taraktu
taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa jalan keluar dari permasalahan ini ya bukan dengan mengambil pendapat si fulan dan si halan, akan tetapi pemecahannya adalah dengan mengambil atau dengan metode yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keduanya, Al-Quran dan Sunnah, itu menjamin dan mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu menjamin cukup dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi jalan keluar dari permasalahan itu bukan dengan mengambil pendapat-pendapat manusia, tetapi bal yukhadhu bima qama alaihi dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan mengambil apa-apa atau pendapat atau perkara-perkara yang ditegakkan di atas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Naam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kafil, penjamin ya dari berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Dia menjamin, dia mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak ada satu masalah pun dari masalah-masalah dunia dan akhirat melainkan telah dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, baik permasalahan dunianya maupun permasalahan akhiratnya. Nah, sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, ma tarakallahu fima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa bayyanahu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ini, baik dalam urusan agama maupun dunianya, melainkan pasti telah dijelaskan. Ya, pasti apa? Telah dijelaskan. Jadi Allah sudah menjelaskannya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan ya kalian ya di atas agama ya yang putih bersih atau dalam keadaan putih bersih gamblang jelas terang benderang ya, sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. Tidaklah ada seseorang yang menyimpang darinya sepeninggalku illa halik, melainkan dia akan binasa. Ya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa sunnati. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Nah, ini apa? Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan solusi kepada manusia ya. Memberikan solusi kepada manusia dari berbagai macam perselisihan yang dihadapi oleh manusia. Dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Merupakan apa? Jalan keselamatan. Dan apa jalan keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah itu dipraktikkan oleh para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin, sehingga mereka ini mendapatkan jaminan tentang baiknya agama mereka. Maka juga
di dalam menjabarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita lihat penjabarannya dalam keputusan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Yaitu jadi ada sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin masih bersifat umum, kita bisa melihat dia dalam keputusan-keputusan Abu Bakar As-Siddiq, ada rincian-rincian. Begitu pula dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab, begitu pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebab itu apa? Ya, telah datang dalam hadis, ya, hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Thumma yu'tillahul mulka au mulkahu man mayyasha. Ya, khalifah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Khalifah kenabian, pengganti nabi, terus menerus berlangsung selama 30 tahun. Itu masih khilafah kenabian. Nah, ya. Kemudian setelah itu thumma ya'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi setelah para khalifah itu berlalu, ya tinggallah masa penguasa-penguasa, masa raja-raja. Ya. Nah, jadi masa khalifah itu siapa-siapa? Ya, kalau 30 tahun kita lihat, ya mulai dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu semua 30 tahun. Ya. Kalau ada yang menghitungnya masih tambah 2 tahun masa Al-Hasan. Itu Ali bin Abi Thalib tambah Al-Hasan 2 tahun. Jadilah 30 tahun. Jadi itu masa apa? Khilafah nubuwah. Masa khilafah nubuwah. Ini yang kita disuruh rujuk kepadanya. Disuruh apa? Berpegang teguh dengan sunnah mereka. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kita dapati ya pada masa khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, itu banyak perkara sekali. Banyak perkara sekali yang ada dalam keputusan-keputusan mereka. Ya. Ada dalam kebijakan-kebijakan Umar, ya, dan seterusnya, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya merujuk kepada dalil-dalil yang mungkin saja masih bersifat umum. Ya. Nas-nas yang bersifat umum ada dalam penjabarannya, dalam apa? Kepemimpinan mereka dan seterusnya. Nah, maka ini adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga. Wasiat beliau yang keempat adalah apa? Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Ya, kenapa? Ya karena perkara baru dalam agama itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yaitu apa? Dan sungguh apa? Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Maka cukupkan dengan apa? Petunjuk Rasulullah, sudah jadi teladan yang baik. Ketika keluar dari petunjuk Rasulullah, maka ini artinya kita masih mengambil teladan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka terjadilah atau adalah berbagai macam perkara baru di dalam agama. Adalah perkara baru dalam agama. Dan ini bahaya sekali. Ya. Ya, perkara baru dalam agama itu namanya apa? Bid'ah. Wasiat yang paling tidak kalah penting. Jadi di sini Rasulullah ketika berbicara tentang sunnah, Rasulullah juga mewanti-wantikan daripada bid'ah. Ya.
Karena kalau bicara tentang sunnah belum lengkap, harus memperingatkan dari bid'ah juga. Ya. Nah, kalau orang dia bikin sunnah semua, nanti dia bisa bilang asam jawa juga sunnah, kunyit juga sunnah. Ya. Padahal itu bukan sunnah. Jadi dia harus memperingatkan dari apa? Perkara bid'ah. Ada orang bilang sunnah Nabi, akhirnya dia katakan pakai jubah Maroko itu sunnah Nabi. Padahal ya bukan sunnah. Itu apa? Adat, kebiasaan. Begitu dan seterusnya. Nah, ini masalah ya. Jadi kalau bicara tentang sunnah, supaya dia lengkap harus memberikan peringatan daripada bid'ah. Ya, maka tidak cukup hanya orang bicara tentang tauhid tanpa memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari bid'ah. Supaya apa? Orang mengetahuinya. Karena orang dengan dia mengetahui sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, dia bisa menjaga dirinya dari. Sebab itu seorang penyair pernah berkata bahwa araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Walakin li tawaqqihi. Akan tetapi supaya menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Ya. Kenapa ya? Karena orang yang tidak mengetahui tentang kejelekan yaqa'u fi, rentan dia jatuh dalam kejelekan. Ya. Jadi kalau orang hanya tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang bid'ah, maka bisa jadi dia lakukan bid'ah dianggap sunnah. Ada orang tahu tauhid tapi dia juga tidak mengerti tentang syirik, maka bisa jadi dia lakukan kesyirikan, dia anggap itu tauhid. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Bahkan amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti seolah-olah dia menganggap syariat ini belum sempurna, masih perlu disempurnakan lagi oleh dia. Syariat ini belum lengkap sehingga perlu dia memasukkan sesuatu baru yang untuk melengkapi ya kekurangan yang ada pada syariat. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu hal yang baru lagi. Ya, agama sudah cukup lengkap. Maka Rasulullah mengancam orang-orang yang membuat-buat perkara baru yang diadopsikan ke dalam agama, dimasukkan ke dalam agama. Rasulullah mengatakan, "Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Ya. Maka ini bahaya sekali. Jadi wasiat keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa catatan penting ya. Ya, catatan penting yang pertama, disukainya memberikan nasihat dan peringatan ya. Nah, disukainya memberikan nasihat dan peringatan. Ya, tentunya dilihat daripada situasi dan kondisi ya, kesempatan tertentu ya boleh saja. Kenapa? Karena likulli maqam maqal, masing-masing tempat itu ada pembicaraan. Ya, seseorang harus melihat situasi dan kondisi ketika memberikan nasihat dan peringatan. Namun terlepas dari itu semua, ala kulli hal, memberikan nasihat dan peringatan itu hal yang disukai. Hal yang disukai. Dan tidak mesti orang yang memberi peringatan dan nasihat itu orang yang sudah sempurna. Tidak mesti. Karena manusia ini tempatnya khilaf. Ya. Kadang-kadang seorang dia masih terjatuh dalam sebuah kesalahan, kekeliruan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh menasihati orang lain untuk kebaikan. Ya. Tidak mesti demikian. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk kebenaran. Ya. Mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan kebenaran. Makanya ketika mereka rasa-rasa ini wasiat ini kayaknya ka'annaha mau'idhatu muwaddi', seolah-olah ini nasihat perpisahan, mereka katakan ausina, beri kami nasihat. Ini karena apa? Semangat mereka, antusias mereka ya kepada apa?
kepada kebaikan tersebut. Nah, yang berikut, catatan yang ketiga adalah bahwa hal terpenting di dalam wasiat atau untuk diwasiatkan itu adalah takwa kepada Allah. Ya, hal terpenting untuk diwasiatkan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, di antara hal terpenting juga yang harus diwasiatkan adalah taat dan dengar kepada pemerintah. Ya. Sebab hal itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum kepada kaum muslimin, ya. Jadi taat dan dengar kepada penguasa itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum, ya. Nah, kalau seandainya kacau, maka banyak sekali darah-darah kaum muslimin yang bisa ditumpahkan, ya. Orang-orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Nah, yang berikut, ada catatan yang berikut adalah penekanan dalam motivasi untuk senantiasa mendengar dan taat. Ya, jadi ini masih tetap harus diberikan motivasi, diberikan tekanan. Ya, di mana Rasulullah memberikan penekanan dan motivasi itu dengan kalimat beliau, in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu seorang hamba Habasyi, ya. Nah, itu kalimat penekanan. Sebenarnya kalimat pertama sudah cukup, ya, ketika Rasulullah mengatakan as-sam'u wa ta'ah, ya, dengar dan taat. Sebenarnya sudah cukup kepada penguasa. Tapi beliau masih memberikan penekanan lagi, yaitu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau memberikan kabar tentang akan adanya banyak perselisihan di tengah umat. Ya, akan ada banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan mukjizat, ya, karena asalnya Nabi itu nggak tahu perkara gaib, ya, kecuali ya yang Allah kasih tahu. Maka itu bagian dari mukjizat. Yang berikut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini untuk keluar dari perselisihan dalam agama, yaitu dengan melazimi sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi membimbing kita supaya keluar dari perselisihan dalam agama itu dengan melazimi sunnah, komitmen di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, ya, sunnah para khulafaur rasyidin. Ya, berarti di situ ada keutamaan mereka. Seandainya mereka tidak ada keutamaan di situ, maka tidak ada gunanya mengikuti jalan mereka, sunnah mereka, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Catatan yang terakhir adalah peringatan dari semua bentuk perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak punya dasar dalam agama, ya, dengan istilah bid'ah, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.